Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Wa ammal ladzina qalu bil khiltati, adapun ulama yang berpendapat dengan al khiltah, zakat yang memang milik barangnya dua orang atau lebih, digabung, dicampur, digabung, zakatnya zakat satu orang. Faqalu, maka ulama ini berpendapat, inna lafzal khiltati huwa azharu fil khiltati nafsiha minhu fi syirkati. Kalimat lafaz al khiltah, dia adalah kalimat yang lebih jelas pada khiltah itu sendiri pada masalah syirkah. Ada masalah yang disebut dengan babu syirkah dalam fiqih, itu ada disebut dengan babu syirkah, membicarakan tentang syirkah, serikat atau join antara dua orang atau lebih. Nah, ini ada kalimat khiltah pada babu syirkah ini. Nah, khiltah pada masalah zakat ini lebih sangat jelas ketimbang khiltah pada masalah syirkah, demikian. Wa idza kana dzalika, dan apabila sudah hal itu demikian, faqauluhu alaihi salatu wassalamu fihima, maka sabda Rasulullah SAW pada keduanya, annahuma yataraja'ani bisawiyati, bahwasanya kedua orang yang melakukan join atau dua perusahaan yang merger itu kembali bisawiyah dengan rata. Mimma yadullu, dari sesuatu yang menunjukkan ala annal haqqal wajib alaihima hukmuhu hukmu rajulin wahidin. Hak yang wajib atas kedua orang tadi hukumnya hukum satu orang. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan kalau seandainya ada orang yang join atau perusahaan merger dua orang atau dua perusahaan lebih, kemudian bagaimana zakatnya? Digabung, mudah, zakatnya digabung, kemudian total sudah mencapai nisab atau belum, kemudian haul atau belum. Kalau sudah, haulnya sudah, nisabnya sudah, dua harta dari dua orang yang join tadi atau dua harta dan dua perusahaan yang melakukan merger tadi langsung dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan apabila ada orang yang melakukan syirkah digabung hartanya, maka kewajiban zakatnya hanya kewajiban satu orang saja. Jadi kedua-duanya, enggak duitnya si A dihitung keluarin 1/40, duitnya si B dihitung dikeluarkan 1/40, tidak demikian. Jadi digabung seluruhnya, modalnya, keuntungannya, kemudian ditotal seluruhnya keluarkan satu orang saja. Jadi dua harta dihitungnya satu harta atau milik satu orang saja. Jadi nggak dua-duanya, dikeluarkan langsung 1/40-nya atau 2,5%-nya. Wa anna qaulahu alaihi salatu wassalamu, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahuma yataraja'ani bisawiyati, bahwasanya keduanya kembali bisawiyah dengan rata, dengan sama. Yadullu ala annal khalitaini laisa bisyarikaini, menunjukkan bahwasanya dua orang yang menggabung harta zakatnya itu bukan dua orang yang berserikat. Kenapa demikian? Li'anna syarikaini laisa yatasawwaru bainahuma taraju'un, karena dua orang yang berserikat itu tidak tergambar daripada di antara keduanya ada taraju, ada disamakan, dikembalikan dia punya hartanya. Kenapa demikian? Itil ma'khudu huwa min mali syirkati, karena yang diambil adalah dari harta syirkahnya, dari harta yang dilakukan hubungan join atau mergernya. Jadi demikian pendapat yang kedua ini, bahwasanya apabila ada orang yang melakukan join atau merger perusahaan, maka dikeluarkan zakatnya hanya zakat satu orang saja.
Fabanik tasara ala hadal mafhumi, ulama yang hanya membatasi diri atas pemahaman ini saja, walam yakis alaihim nisabah, dan tidak mengkias nisab atasnya, qala, maka ulama ini akan berpendapat al-khalitani innama yuzakkiyani zakatar rajulil wahidi. Dua orang yang menggabung hartanya, dua orang yang join, sesungguhnya keduanya mengeluarkan zakatnya hanya zakat satu orang saja. Jadi pemahamannya bukan per orang dihitung hartanya kemudian dikeluarkan zakatnya, tidak. Tapi dari dua orang ini digabung, kemudian keluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%, dengan syarat idza kana likulli wahidin minhuma nisabun, apabila setiap satu dari dua orang tadi hartanya sudah mencapai nisab. Jadi kalau sudah mencapai nisab, maka wajiblah untuk dikeluarkan zakatnya 1/40. Misalnya si A dengan si B, dihitung-hitung yang sudah mencapai nisab harta si A, harta si B belum mencapai nisab, gabung zakatnya satu orang. Jadi bukannya si B nggak ada zakatnya, ada kewajiban, karena harta si B sudah digabung dengan harta si A, atau demikian. Misalnya harta si A dia join lebih besar, dia punya modal misalnya 100 juta, kan itu udah nisab itu. Kemudian si B hanya 10 juta, sekalipun si B 10 juta digabung itu, karena hukumnya udah hukum syirkah, maka digabung 100 juta harta duit daripada si A dengan 10 juta harta duit daripada si B, digabung, keluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab haulnya, keluarkan 1/40 atau 2,5%-nya. Demikian. Jadi nggak mesti dua-duanya hartanya mencapai nisab, tidak. Sekalipun yang satu sudah mencapai nisab, yang lain belum mencapai nisab, maka setelah digabung, lakukan join, kedua-duanya digabung hartanya, kemudian dihitung satu orang daripada dua orang tadi. Jadi hitungannya zakat satu orang dari dua orang yang tadi melakukan join atau merger. Demikian ya. Jadi harta si A 100 juta, harta si B 10 juta, kan yang 10 juta belum mencapai nisab itu, digabung hartanya itu, digabung, kemudian udah mencapai haul belum? Udah, nisab udah, orang 110 juta, maka dikeluarkan wajib adalah 1/40 atau 2,5%. Wallahu a'lam bishawab.